Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sebuah keluarga yang sangat harmonis dan rukun serta dikaruniai seorang anak yang sudah menginjak masa remaja. Dia sudah duduk di bangku SMA. Pak Tarjo yang memiliki perusahaan di bidang kosmetik. Saat itu Pak Tarjo sedang jaya-jayanya. Perusahaannya itu berkembang sangat pesat sekali karena mendapatkan dukungan dan doa dari sang istri, yaitu Bu Minah, yang selalu setia kepada suaminya saat dulu dirinya sedang miskin. Hubungan keluarga mereka sangat hangat dan harmonis sebelum akhirnya ada orang ketiga yang datang ke dalam kehidupan mereka dan membuat keluarga mereka menjadi retak. Pagi itu Pak Tarjo seperti biasanya bersama dengan Silvi anaknya. Sebelum berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing, mereka sarapan pagi bersama. "Pak, kamu hari ini lembur gak?" tanya Bu Minah. "Gak tahu Bu, nanti Bapak kabari ya. Tapi pagi ini Bapak ada meeting sama klien dari perusahaan lain." "Oh gitu, ya udah deh Pak." "Emangnya ada apa Bu?" "Gak apa-apa, maksudnya kalau Bapak pulang cepat, nanti Ibu mau masakin masakan yang spesial." "Tumben banget Bu." "Iya Pak, sekali-kali kan gak apa-apa." Pak Tarjo pun hanya tersenyum mendengar ucapan istrinya itu. Sesaat kemudian Silvi langsung berpamitan untuk berangkat ke sekolah. "Aku berangkat dulu ya Pak, Bu." "Kok buru-buru, kenapa Sil? Gak dihabiskan dulu makanannya?" tanya Bu Minah. "Iya Bu, aku ada jam tambahan pagi ini." "Ya udah, kamu hati-hati ya sayang," ucap Bu Minah. Tidak lupa Silvi mencium tangan kedua orang tuanya dan beranjak pergi ke garasi untuk mengambil motornya. Karena Silvi anak satu-satunya dari Pak Tarjo dan Bu Minah, dia selalu dituruti apapun yang dia mau dan selalu dimanjakan. Sebelum berangkat ke sekolah, Silvi memanaskan motornya terlebih dahulu. Sementara Pak Tarjo yang sudah selesai sarapan segera berpamitan kepada Bu Minah untuk berangkat ke kantor. "Bu, Bapak berangkat dulu ya." "Iya Pak, hati-hati." "Iya Bu." "Oh iya Pak, jangan lupa." "Jangan lupa apa Bu?" "Jangan genit sama cewek lain." "Duh ibu ini, yang gak mungkin lah Bu, Bapak ini kan sudah tua." Setelahnya Pak Tarjo berjalan menuju ke garasi mengambil mobil dan ternyata di sana Silvi belum berangkat. "Loh, kamu kok belum berangkat Nak?" "Iya Pak, ini masih manasin motor." Singkat cerita, sesampainya di kantor, Pak Tarjo mulai masuk ke dalam ruangan meeting. Di sana ternyata sudah ada klien dari perusahaan lain yang sudah datang di sana. Pandangannya Pak Tarjo tertuju pada seorang wanita cantik yang seksi dengan rambut semampai yang panjang. Tubuhnya putih mulus tersenyum manis ke arahnya Pak Tarjo. Wanita itu dikenal oleh Pak Tarjo karena memang dulu mereka sempat menjalin hubungan pada saat kuliah. Dia bernama Fani. Saat itu sebelum memulai meetingnya, Pak Tarjo pun menghampiri Fani dan menyapanya karena sudah lama tidak pernah bertemu. "Apa kabar Van?" "Baik Joh," jawab si Fani. Setelahnya meeting pun segera dimulai. Pandangannya Pak Tarjo terfokus selalu menatap ke arah wajahnya Fani yang sekarang begitu sangat cantik. Beliau juga merasa pangling dengan kecantikan yang dimiliki Fani karena sangat berbeda dengan dulu. Apalagi sekarang bentuk tubuhnya sangat seksi seperti gitar Spanyol. Beberapa saat kemudian meeting pun selesai. Semua klien yang lain beranjak dari tempat. Dan ketika Fani akan beranjak pergi meninggalkan ruangan meeting, tiba-tiba saja dicegah oleh Pak Tarjo. "Van, tunggu bentar." Iya Jo, kenapa?" "Kita ngobrol dulu yuk, kan udah lama gak pernah ketemu." Boleh, ayo." Siang itu akhirnya mereka pun pergi ke sebuah kafe yang ada di dekat perusahaannya Pak Tarjo. Di kafe mereka langsung memesan makanan untuk sekalian makan siang. Waktu itu mereka ngobrol satu sama lain dan Pak Tarjo baru tahu kalau sekarang Fani ini adalah seorang janda. "Oh iya Van, suami kamu sekarang kerja apa?"
Aku udah gak punya suami, Cok. Sudah jadi janda. Masa sih? Iya, Cok. Makanya sekarang aku kerja lagi. Oh, maaf ya. Aku gak tahu. Oh iya, Van. Aku pangling loh sama kamu. Serius. Pangling gimana? Kamu sekarang tampak kelihatan cantik banget. Fani yang mendengar rayuan Pak Tarjo pun langsung terkesima. Dia jadi salting. Oh iya, Cok. Terus kamu sama keluarga gimana keadaannya? Alhamdulillah baik, Van. Kamu punya anak berapa sekarang? Satu aja, Van. Gak ada niatan buat nambah gitu? Ya, sebenarnya aku mau, Van. Tapi istri aku sudah divonis tidak bisa hamil lagi. Kesempatan ini buat aku. Aku kan bisa merayu Tarjo. Secara kan dia sekarang kaya raya. Dia kan pengusaha. Masih oke lagi. Tampan seperti dulu. Gumam Fani dalam hati sambil melamun. Fani, kamu kenapa melamun ucap Pak Tarjo yang mengejutkannya. Saat Pak Tarjo melambaikan tangan di depan kedua matanya Fani, sontak Fani pun terperajat dan dia gelagapan saat ditanyai oleh Pak Tarjo. Kamu kenapa kok melamun? Tanya Pak Tarjo. Gak apa-apa kok. Setelah makanan pesanan mereka sudah datang, segera mereka menyantap makanannya. Dan sesudah selesai makan, Pak Tarjo mencoba meminta nomor HP milik Fani agar nanti bisa berkomunikasi dengan Fani. Van, aku minta nomor HP kamu boleh gak? Buat apa, Mas? Fani pura-pura cuek dan jual mahal padahal aslinya memang dia memiliki rencana untuk mendekati Pak Tarjo. Iya, buat nanti siapa tahu ada urusan kerjaan gitu, Van. Ya udah, ini nomornya, Cok. Ngomong-ngomong, kamu panggilnya jangan Jo dong. Terus apa dong? Kan nama kamu emang Tarjo. Panggil Mas Tarjo aja. Singkat cerita, sore harinya Pak Tarjo pulang ke rumah karena tidak ada lembur. Di depan rumah, Bu Mina sudah duduk di depan teras rumah menunggu Pak Tarjo. Wajah Pak Tarjo terlihat senyum-senyum membuat Bu Mina bertanya-tanya ada apa dengan suaminya. Segera Bu Mina menjabat tangan suaminya, serta mengambil tas yang dibawa oleh Pak Tarjo. Pak, kenapa senyum-senyum? Kelihatannya seneng banget, tanya Bu Mina penasaran. Iya, Bu, soalnya Bapak menang tender. Serius, Pak? Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Ini semua kan berkat Ibu juga yang selalu mendoakan dan mendukung Bapak, ucap Pak Tarjo. Sudah kewajibannya Ibu, Pak. Oh iya, Bapak mau mandi sekarang apa nanti? Pakai air hangat ya, Pak. Biar Ibu masak airnya dulu. Iya, Bu. Setelahnya segera Bu Mina beranjak ke dapur untuk masak air panas. Sementara Pak Tarjo duduk santai di taman belakang rumah sambil mengirimkan pesan kepada Fani dengan senyum-senyum. Beberapa saat kemudian Bu Mina pun datang menghampiri suaminya yang sedang senyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya. Bapak, kenapa sih kok senyum-senyum sendiri Bu lihat dari tadi? Sontak segera Pak Tarjo langsung gelagapan ketika Bu Mina tiba-tiba datang menghampiri. Ibu, enggak, ini ada meme lucu di sosmed. Oh gitu, ya udah Pak, sana mandi, itu airnya udah matang. Iya Bu, makasih ya, Bapak mandi dulu. Singkat cerita, seminggu kemudian tepatnya pada hari libur kerja, Pak Tarjo mengajak Fani untuk ketemuan. Karena sama-sama libur dan Fani tidak ada kerjaan, dia pun mau ketemu sama Pak Tarjo di kafe. Minggu itu Pak Tarjo tidak seperti biasanya sudah mandi pagi dan sangat rapi, bahkan menggunakan parfum yang wangi dan harum sekali, membuat Bu Mina heran dengannya. Bapak mau kemana? Ini kan hari libur. Iya Bu, ada meeting mendadak pagi ini di luar kantor. Bu Mina pun percaya saja dengan apa yang sudah dikatakan oleh Pak Tarjo, karena dia tidak tahu juga apa yang sebenarnya terjadi. Sekitar pukul 9 pagi, Pak Tarjo dan Fani ketemuan di kafe yang ada di mall. Mereka memesan makanan dan minuman terlebih dahulu. Obrolan keduanya sangat asik sampai lupa waktu. Dan tak terasa Pak Tarjo merasa nyaman dengan Fani karena semenjak ketemu lagi dengan Fani, beliau merasa hidupnya berwarna. Saat itu juga Pak Tarjo mengungkapkan isi hatinya langsung kepada Fani. Van, aku mau ngomong sama kamu.
Mau ngomong apa, Mas? Sebenarnya waktu kemarin kita ketemu lagi itu, aku sudah mulai jatuh cinta lagi sama kamu seperti dulu, Van. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tapi Mas, kamu kan udah punya keluarga, apalagi kamu sudah punya anak gadis. Udah, masalah itu gampang, Van. Kita rahasiain aja berdua. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita menjalin hubungan. Sebenarnya aku juga mau sih, Mas. Aku sudah nyaman sama kamu. Kamu selalu perhatian sama aku. Kalau gitu kita pacaran ya. Fani lalu menjawab dengan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum manis ke arah Pak Tarjo. Dan semenjak saat mereka berpacaran, Pak Tarjo sangat cuek kepada Bumina dan juga Silvi. Dia jadi sering keluar rumah dan jarang di rumah. Bahkan pulangnya sampai larut malam tidak seperti biasanya. Saat malam hari, Pak Tarjo ketemuan lagi dengan Fani di klub malam. Ternyata selama menjanda dan belum punya anak, Fani selalu pergi ke tempat hiburan klub malam. Mereka berdua pesta minuman hingga larut malam. Kesadaran sudah hilang dan mereka bahkan jalan sampai sempoyongan. Saat itu Pak Tarjo mengajak Fani untuk pindah ke hotel yang ada di dekat klub malam itu. Dan di hotel karena tidak sadar dan hasrat masing-masing sudah memuncak, mereka pun akhirnya melakukan hubungan terlarang malam itu. Setelah kesadarannya sudah pulih, Fani pun terkejut karena dia sudah bugil telanjang bulat, tidak memakai sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. "Mas, kamu apain aku?" ucap Fani terperanjat. "Udahlah Van, katanya kamu sayang sama aku. Aku janji kalau ada apa-apa bakalan tanggung jawab akan nikahin kamu," ucap si Tarjo. Pagi itu sekitar pukul 3 dini hari mereka pun beranjak pulang. Sebelumnya Pak Tarjo mengantarkan Fani terlebih dahulu ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ternyata Bumina belum tidur karena sedari tadi dia menunggu Pak Tarjo pulang. Suara pintu pun terbuka. "Pak, kamu dari mana saja? Kok jam segini baru pulang? Kamu mabuk ya Pak? Kok baunya alkohol banget?" "Ah, bukan urusanmu. Minggir, aku mau tidur dulu. Capek," ucapnya melongos pergi. "Bentar Pak, Ibu mau ngomong bentar sama Bapak." "Mau ngomong apa sih Bu?" "Bapak tadi dari mana? Kok jam segini baru pulang? Jawab jujur Pak." Namun saat itu Pak Tarjo pergi begitu saja meninggalkan Bumina masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, saat Bumina akan mencuci baju kemeja yang semalam dipakai oleh Pak Tarjo, beliau melihat ada bekas lipstik berwarna merah merona di kemejanya dan terlihat masih baru. Sehingga membuat Bumina langsung geram hatinya. Emosinya sudah memuncak. Segera beliau menghampiri Pak Tarjo yang baru selesai ganti baju dan beranjak ke tempat makan untuk sarapan. Sementara Silvi masih berada di dalam kamarnya sedang siap-siap untuk berangkat sekolah. "Pak, Bapak." "Apa sih Bu, pagi-pagi udah teriak-teriak? Ini apa-apa maksudnya? Jelasin sama Ibu." "Jelasin apa sih Bu? Masih pagi gak usah ngajak ribut." "Ini bekas lipstik siapa Pak? Jujur sama Ibu Pak, Bapak selingkuh." "Kalau iya emangnya kenapa?" "Astagfirullahaladzim Pak, tega ya Bapak mengkhianati Ibu." "Udahlah, aku mau berangkat kerja Bu, pusing di rumah." Segera saat itu Pak Tarjo pergi begitu saja meninggalkan Bumina yang sedang meminta penjelasan dari suaminya. Sedangkan Silvi yang berada di kamar lantai atas, dia mendengar kedua orang tuanya sedang ribut. Dia pun segera turun untuk melihat apa yang sedang terjadi di antara kedua orang tuanya. "Pak, Bapak!" teriak Bumina sambil menangis. Silvi menghampiri Bumina yang sedang berdiri di tempat makan sambil menangis sambil membawa kemeja milik bapaknya. "Ada apa ini Bu? Kenapa Ibu menangis?" tanya Silvi. "Bapak kamu Dok. Bapak kamu mengkhianati kita Dok. Dia selingkuh." "Kurang ajar, sama siapa Bu?" "Ibu juga gak tahu Nak. Bapak kamu gak mau jelasin sama Ibu." "Ibu yang sabar ya Bu. Semoga saja Bapak cepat sadar dan tidak melakukan perbuatan itu lagi," ucap Silvi mencoba menenangkan ibunya. "Iya Nak." Singkat cerita,
Sore harinya saat pulang kerja dari kantor, bisa-bisanya Pak Tarjo pulang membawa selingkuhannya ke rumah dan malah memperkenalkan Fani kepada Bu Mina dan Silvi. "Siapa dia, Mas?" tanya Bu Mina dengan geram. "Kenalin Bu, ini Fani." "Gak sudi." "Bapak kenapa sih tega mengkhianati ibu? Kenapa Pak? Bapak lupa siapa yang dari dulu menemani Bapak sampai sukses seperti sekarang," ucap Silvi. "Kamu gak tahu apa-apa, gak usah ikut campur," ucap Tarjo pada anaknya sendiri. "Aku berhak ikut campur karena Bapak sudah mengkhianati ibu dan membuat sakit hati ibu." "Kurang ajar," ucap Pak Tarjo sambil menampar dengan keras pipi Silvi. Sontak Silvi pun merintih kesakitan. "Kenapa kamu nampar anak kamu sendiri, Mas? Tampar aku aja, Mas, tampar," timpal Bu Mina. "Udahlah Mas, ayo kita pergi dari sini. Istri kamu banyak drama," ucap Fani pada si Tarjo. "Apa kamu bilang? Dasar janda kegatelan," ucap Bu Mina geram. "Gak apa-apalah, biar janda tapi masih bisa ngurus diri, masih cantik, seksi, gak dekil kayak kamu," ucap Fani mengejek si Mina. "Jaga ucapanmu ya," timpal Bu Mina. "Kamu juga tidak bisa menjaga ucapan kamu sendiri," saut Fani. Setelahnya Pak Tarjo sore itu malah lebih memilih pergi dengan Fani. Mereka seperti biasa untuk menghilangkan rasa pusing dan stresnya pergi ke tempat klub malam. Saat itu di dalam klub malam mereka bertemu dengan teman-teman saat kuliah dulu, sehingga mereka ngobrol asik bersama di sana. Tibalah malam hari, namun keduanya masih tetap berada di dalam klub malam itu. Fani bersikap manja kepada Pak Tarjo dengan bersandar di pundaknya sambil meminta kepastian atas hubungannya itu. "Mas, kamu kapan mau nikahin aku?" "Kamu yang sabar ya sayang, nanti aku pasti akan nikahin kamu kok." "Ya tapi kapan Mas? Aku udah gak sabar tahu jadi istri kamu." "Secepatnya nanti aku akan ceraikan Mina dulu. Kalau gitu sekarang kita pulang dulu ya." "Ya udah ya Mas." Sekitar pukul 8 malam akhirnya Pak Tarjo dan Fani pulang. Mereka tidak mampir ke hotel seperti biasanya. Sesampainya di rumah, terlihat Bu Mina masih bersedih. Air matanya terus menetes tak berhenti. Di sampingnya Silvi selalu menemani ibunya yang sedang bersedih itu. "Sudahlah, kamu gak usah nangis terus seperti itu. Terima aja kenyataannya yang sekarang," ucap Pak Tarjo. "Pak, kamu waktu itu pernah janji sama aku kalau gak akan mengkhianati, tapi nyatanya apa?" "Aku mau menikah sama Fani." "Apa Pak? Aku gak setuju ya Pak." "Kamu setuju atau tidak, aku akan tetap menikah dengan Fani." "Istighfar kamu Pak, tobat Pak." "Alah, udahlah gak usah ceramah." Singkat cerita, seminggu kemudian Pak Tarjo datang membawa Fani ke rumahnya itu. Dan betapa terkejutnya Bu Mina melihat Pak Tarjo dan Fani sudah menikah. "Apa ini Pak maksudnya? Kok dia bawa koper segala?" tanya Bu Mina. "Kamu gak tahu kalau itu artinya aku sudah menjadi istri sahnya Mas Tarjo. Dan mulai sekarang aku mau tinggal di rumah ini," saut si Fani. Enggak, kamu pergi dari sini. Yang berhak tinggal di sini itu aku dan anakku. Lagian kenapa kamu tega banget Pak? Nikah diam-diam tanpa sepengetahuan ibu." "Bukannya kamu gak merestui juga?" ucap Pak Tarjo. "Mas, aku maunya tinggal di rumah ini, aku sama kamu aja. Dia jangan di sini," rayu Fani pada Mas Tarjo. "Iya, mulai sekarang kamu sama Silvi keluar angkat kaki dari sini. Kemasi barang-barang kalian, cepat," perintah Pak Tarjo. "Tega kamu Pak," ucap Bu Mina sambil menangis. "Aku gak mau Pak, ini kan rumah aku sama Silvi." "Aku gak mau Pak, ini kan rumah aku sama Silvi juga," timpal Bu Mina. Karena Bu Mina tidak mau menuruti ucapannya Pak Tarjo, akhirnya dengan paksa saat itu Pak Tarjo yang mengemasi semua pakaian Bu Mina dan Silvi. Dan setelah itu Bu Mina dan Silvi akhirnya pulang ke rumah orang tuanya Bu Mina. Sesampai di rumah orang tuanya, Bu Mina menceritakan semuanya apa yang telah terjadi. Sejak saat itu, Bu Mina jadi sering menyendiri dan bersedih karena akhirnya Bu Mina bercerai dengan Pak Tarjo.
Sylvie yang melihat ibunya terus bersedih tidak tega. Dia ikut merasakan rasa sakit hatinya Bu Minah. Bahkan Sylvie jadi anak broken home sekarang. Di sekolah dia jadi tidak fokus dalam belajar dan dia juga sering bersedih. Suatu ketika, di sekolah Sylvie yang sedang melamun di dalam kelasnya ditegur oleh teman cowoknya. Lalu temannya itu duduk di samping Sylvie. "Sil, kamu kenapa? Kok ngelamun?" tanya Widi. Namun Sylvie tidak menjawab, dia masih terus melamun sampai akhirnya Widi mencoba menepuk pundak Sylvie secara perlahan. "Sylvie, Sil." Widi, kamu kok di sini?" "Iya, dari tadi aku lihat kamu ngelamun terus. Kamu kenapa?" "Aku lagi sedih, Wid." "Sedih kenapa? Kalau kamu mau, boleh kok cerita sama aku. Aku sudah siap untuk dengerin cerita kamu," tawar si Widi. "Jadi, bapakku sudah mengkhianati ibuku, Wid. Dan aku gak bisa terima semua ini, Wid." "Terus kamu maunya gimana?" tanya Widi. "Aku pengennya balas dendam, tapi aku bingung caranya gimana, Wid." Seketika Widi terdiam. Dia ikut memikirkan bagaimana caranya untuk membalaskan dendam yang akan dilakukan oleh si Sylvie. Saat itu, Widi teringat tentang berita dukun santet yang dia lihat di koran yang dia bawa waktu di rumah. Memang selama ini dia hobi sekali membaca, dan dia menyarankan kepada Sylvie untuk mendatangi dukun santet itu. "Aku ada ide, Sil." "Apa itu, Wid?" "Aku waktu itu pernah melihat berita tentang dukun santet di koran. Kamu bisa tuh balesin dendam kamu dengan cara santet." Karena Sylvie yang sudah sangat benci dan geram dengan selingkuhan bapaknya itu, dia pun langsung tertarik untuk melakukan santet itu. "Kalau gitu, alamatnya di mana, Wid? Kamu anterin aku ya?" "Iya, nanti kalau hari libur aku anterin kamu. Sekalian aku bawa korannya. Di sana ada alamatnya." Singkat cerita, Widi dan Sylvie pergi ke tempat dukun santet itu. Mereka mengendarai motor berdua ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai juga di tempat itu. Akan tetapi mereka harus menitipkan motornya terlebih dahulu karena harus melewati jalanan setapak di tengah hutan. Kemudian setelah motornya dititipkan, mereka segera berangkat berjalan di jalanan setapak bebatuan. Hari sudah mulai sore, tengah hutan pun mulai gelap. Suara hewan mulai saling bersahutan seperti jangkrik, katak, dan serangga hutan lainnya. Jalanan di hutan pun berliku dengan penuh bebatuan. Dan beberapa saat kemudian mereka berdua pun akhirnya sampai di tengah hutan. Di sana ada sebuah rumah gubuk yang berdiri sendiri, namun terlihat sangat sepi dan mengerikan karena sangat gelap dan hanya ada penerangan dari lampu petromak yang hanya samar-samar. "Ini rumahnya, Wid?" tanya Sylvie. "Sepertinya iya, Sil. Ayo kita coba samperin aja." "Permisi." Terdengar suara pintu rumah gubuk itu yang dibuka dan terlihatlah seorang laki-laki parubaya muncul dari dalam. "Ada apa kalian datang ke sini?" "Ini Mbah, teman saya ada urusan dengan Mbah." "Ya udah, ayo masuk dulu." Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam rumahnya Badrojo, dan Sylvie menjelaskan semua maksud kedatangannya ke rumah Badrojo. "Jadi saya sakit hati dengan bapak saya, Mbah. Beliau telah mengkhianati ibu saya dan sekarang ibu saya sakit. Saya mau membuat wanita itu menderita sama seperti apa yang sudah dirasakan ibu saya, Mbah." Badrojo mangut-mangut mendengarkan penjelasan dari Sylvie sembari mengisap batang tembakau yang dilinting. "Apa kamu yakin dengan semua resiko yang akan nanti kamu terima?" "Iya, Mbah, saya sudah siap." "Menurutku, mending papa kamu saja yang harus mendapatkan semua balasannya." "Maksudnya, Mbah?" "Nanti akan aku buat bapakmu itu lumpuh dan lemah syahwatnya." "Iya, Mbah, pokoknya sampai salah satu dari mereka merasakan apa yang sudah dirasakan oleh ibu saya." "Tapi ada syaratnya." "Apa, Mbah, syaratnya?" "Kamu harus bayar mahar terlebih dahulu." "Baik, Mbah." Saat itu segera Sylvie memberikan uang mahar yang sudah disiapkan dari rumah kepada Mbak Trojo. Dia memiliki uang banyak itu dari Pak Tarjo, yang meskipun sudah bercerai dengan Bu Minah, setiap bulannya selalu memberikan uang kepada Sylvie untuk kebutuhannya. "Ini Mbak uangnya." "Kalau gitu nanti malam kita akan melakukan ritualnya."
Kamu sudah siapkan foto targetnya kan? Sudah, Mbah. Singkat cerita, malam harinya Sylvie dan Badrojo akan melakukan ritual di dalam ruangan khusus yang ada di dalam rumahnya Badrojo. Saat itu Sylvie masuk ke dalam ruangan ritual yang di dalamnya berinterior serba hitam. Dia merasakan merinding dan takut karena baru pertama kali dia ke tempat seperti itu. Di dalam ruangan itu ada beberapa sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Asap mengepul memadati ruangan ritual. Bau khas tercium masuk ke dalam hidung. Tidak hanya Sylvie yang berada di dalam ruangan itu, tapi Widi juga mengantarkan Sylvie di sana. Dia duduk di sampingnya Sylvie sambil berhadapan dengan Badrojo. Badrojo mulai merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit di atas asap kemenyan yang menyala. Sylvie dan Widi sama-sama merinding melihat Badrojo. Sesaat kemudian Badrojo meminta foto target yang akan disantet. Mana fotonya? Segera Sylvie mengambil foto yang ada di dalam tas yang dibawanya dari rumah dan diberikan langsung kepada Badrojo. Saat itu, Badrojo mengasapi foto itu terlebih dahulu dengan mulut berkomat kamit membacakan mantranya. Sil, aku takut nih. Sama aku juga takut, Wid. Sesaat kemudian Badrojo mengesampingkan foto Pak Tarjo dan mulai menyembelih ayam hitam yang sudah disiapkannya. Sylvie dan Widi ketakutan ketika Badrojo menyembelih ayam hitam itu. Darah yang keluar dari leher ayam hitam itu kemudian diletakkan di sebuah mangkuk yang sudah disediakan. Bau anyir dan amis menyeruak masuk ke dalam hidung. Saat itu, hembusan angin kencang datang masuk ke dalam ruangan ritual itu membuat bulu kuduk Widi dan Sylvie merinding. Setelahnya foto target yang tadi diguyurkan dengan darah ayam hitam yang ada di mangkuk dan diletakkan di dalam kemenyan. Tiba-tiba saja ada sebuah asap tebal datang dan berada di samping Badrojo. Perlahan-lahan asap tebal itu berubah menjadi sosok yang tinggi besar dengan gigi taring yang panjang dan kedua matanya merah menyala, serta tubuhnya berwarna hijau semua. Sosok buto hijau menatap ke arah Widi dan Sylvie. Mereka yang baru pertama kali melihat sosok menyeramkan itu langsung gemetaran tubuhnya. Jantung berdegup lebih kencang dari biasanya. Bulu kuduk merinding. Mereka sampai berpegangan tangan satu sama lain. Saat itulah Badrojo berbicara dengan sosok buto hijau. Dan entah apa yang dibicarakan mereka. Sylvie dan Widi tidak tahu bahasa apa yang dibicarakan oleh Badrojo. Kemudian foto yang dibakar itu menjadi abu. Lalu abu foto bapaknya Sylvie itu dimasukkan ke dalam sebuah kain putih yang sudah disiapkan oleh Badrojo. Setelah itu, abu yang sudah dibungkus di dalam kain mori putih itu diberikan langsung kepada Sylvie. Bawa abu foto ini dan nanti kamu taburkan di depan rumah bapak kamu. Baik, Bah. Setelahnya saat itu Sylvie dan Widi pun segera pulang ke rumah. Mereka melewati jalanan setapak tengah hutan di kegelapan sekitar pukul 3 dini hari. Hawa dingin menusuk ke dalam tulang, membuat bulu kuduk mereka merinding semua. Tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara langkah kaki yang ada di belakang keduanya. Sontak mereka pun terdiam dan saling memandang. Suara apa itu, Wid? Tanya Sylvie. Gak tahu. Coba kamu lihat sana, pinta Sylvie. Gak mau ah, takut. Yaudah yuk bareng. Lalu mereka berdua melihat ke arah belakang dan ternyata tidak ada apa-apa di sana. Kemudian mereka pun segera melanjutkan kembali perjalanannya. Sesaat kemudian, Sylvie dan Widi mendengar ada suara wanita yang sedang menangis terseduh-seduh. Wid, suara siapa lagi nih? Di tengah hutan kayak gini, kok ada yang nangis sih? Mbak Kunti paling. Di, kok kamu malah gitu sih? Dan benar ketika mereka mencoba berjalan lagi, ternyata di depan tepat di atas pohon besar yang akan mereka lewati. Di sana ada sosok wanita dengan pakaian berwarna putih lusuh. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya hancur penuh dengan darah, sedang menangis terseduh-seduh sembari mengayunkan kedua kakinya. Kuntilanak, ucap Sylvie. Seketika sosok kuntilanak itu menghadap ke arah Sylvie dan Widi 180 derajat. Sontak sosok itu yang tadinya menangis berubah menjadi tertawa mengikik. Sylvie dan Widi mereka terdiam, tubuhnya kaku tidak bisa digerakkan. Mereka gemetaran, napasnya terasa tidak beraturan dan jantung berdegup kencang. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sudah naik motor. Dan di perjalanan mereka tiba-tiba saja mencium bau busuk yang menyeruak seperti bau bangkai tikus.
Dan saat Widi melihat ke arah spion, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok kuntilanak yang tadi di dalam hutan mengikuti mereka terbang di atas mereka. Ada apa, Wid? Tanya Sylvie yang belum tahu. Itu si kuntilanak yang tadi ikutin kita di belakang kamu. Ah, yang benar kamu, Wid. Aku jadi takut nih. Saat itu Sylvie dan Widi langsung merinding sampai Sylvie memeluk erat tubuh Widi. Suara tawa dari sosok kuntilanak itu terdengar jelas dan kencang sekali. Widi pun mempercepat laju sepeda motornya dan sesaat kemudian sosok kuntilanak itu akhirnya menghilang begitu saja. Singkat cerita, esok paginya Widi dan Sylvie tidak berangkat sekolah karena mereka kecapean dan tidak memungkinkan juga waktunya. Dan sore harinya Sylvie pergi ke rumah bapaknya untuk menaburkan serbuk abu dari foto yang sudah dibakar oleh Mbak Trojo. Dia berpura-pura baik dan terpaksa datang ke rumah bapaknya, padahal sebelumnya ia malas sekali, akan tetapi dia harus menaburkan abu itu. Saat sampai di depan halaman rumahnya, dia segera membuka bungkusan kain mori putih yang berisi abu foto bapaknya, dan dia langsung menaburkan abu-abu itu di halaman rumah itu. Untungnya keadaan saat itu masih sepi, dan bapak serta istri barunya itu tidak melihatnya, karena mereka sedang di dalam rumah. Di rumah bapaknya ada Fanny, istri barunya yang sedang leha-leha duduk sambil main HP seperti halnya ratu. Dia sekarang sudah tidak bekerja semenjak menikah dengan Tarjo. Tumben banget kamu datang ke sini. Mau ngapain kamu? Tanya Fanny ketus. Emangnya aku nggak boleh ke sini? Ini kan rumah bapak aku. Timbal Sylvie. Sylvie, ada apa nak? Kamu datang ke sini? Tumben banget, sahut bapaknya yang melihat kedatangan Sylvie. Iya pak, aku cuma pengen mampir. Ya udah sini, kamu itu sering-sering aja ke sini. Bapak selalu buka pintu lebar-lebar buat kamu. Kan kamu anak bapak sama Bu Fani. Enggak pak, bapak aku tetap bapak dan ibu aku ya cuma Bu Mina. Ya udah terserah kamu lah. Lah kamu kok nggak berangkat sekolah? Kenapa? Iya pak, aku nggak enak badan tadi pagi. Ternyata pengen mampir ke rumah bapak. Sekarang sudah langsung sembuh kok, jawab Sylvie sekenanya. Setelah rencananya sudah selesai, segera Sylvie berpamitan untuk pulang kepada bapaknya dengan alasan dia mau kumpul dengan teman-temannya. Kalau gitu aku pulang dulu ya pak. Loh, katanya kamu kangen sama bapak, kok langsung pulang? Iya pak, aku ada janji sama teman-teman, aku mau kumpul di kafe. Oh gitu, ya udah ini bapak kasih uang buat kamu jajan. Saat Pak Tarjo memberikan uang jajan yang sangat banyak kepada Sylvie, terlihat Fanny sangat sinis menatap Sylvie seperti tidak terima kalau Pak Tarjo memberikan uang banyak kepada Sylvie. Makasih ya Pak, kalau gitu aku pulang dulu. Malam harinya, tiba-tiba saja Pak Tarjo merasakan sangat panas dan gerah sekali di dalam rumah, padahal Fanny tidak merasakan itu. Saat itu Pak Tarjo pun akhirnya keluar rumah, duduk di depan teras rumah untuk mencari angin. Ketika Pak Tarjo sedang duduk di depan teras rumah, tiba-tiba saja Pak Tarjo merasakan kedua matanya berkunang-kunang. Beliau pun mencoba berjalan masuk ke dalam rumahnya. Namun saat dia baru berdiri di depan pintu, tiba-tiba Pak Tarjo melihat ada sosok tinggi besar berdiri di depan pintu. Sontak Pak Tarjo pun terkejut. Beliau langsung ambruk pingsan di depan pintu rumahnya. Dan sesaat kemudian Fanny yang mencari keberadaan Pak Tarjo ke depan rumah terkejut melihat suaminya yang tergeletak pingsan di lantai. Mas, kamu kenapa mas? Tolong, tolong, teriak Fanny. Karena di dalam rumah itu hanya ada mereka berdua saja dan Fanny tidak kuat untuk menggotong Pak Tarjo. Akhirnya dia meminta tolong kepada tetangga sekitar. Beberapa saat kemudian para tetangganya itu berdatangan ke rumahnya Pak Tarjo untuk membantu membawanya masuk ke dalam kamar. Fanny terus mengolesi hidung Pak Tarjo dengan minyak kayu putih. Namun Pak Tarjo belum sadar-sadar. Dia bermimpi berada di sebuah kuburan yang sangat gelap dan ada banyak sekali gundukan makam. Seketika hembusan angin kencang datang dan Pak Tarjo mencium bau busuk yang menyeruak masuk ke dalam hidung. Tiba-tiba Pak Tarjo dikejutkan dengan sosok buto ijo dengan tubuh yang tinggi besar. Sosok itu tertawa terbahak sementara Pak Tarjo gemetaran ketakutan melihat sosok tinggi besar itu. Kamu akan mati. Tidak, pergi, teriak Pak Tarjo.
Namun sosok buta itu malah berjalan maju ke arahnya Pak Tarjo, yang membuatnya semakin berjalan mundur dan perlahan dengan napas yang tidak beraturan. Tiba-tiba saja Pak Tarjo jatuh tersungkur karena tersandung salah satu gundukan makam. Seketika pandangan Pak Tarjo mengarah ke batu nisan yang ada di hadapannya, dan di batu nisan itu bertuliskan nama Tarjo. Sontak dia pun langsung terperanjat dan merasa tidak percaya. Seketika Pak Tarjo terbangun, tersadar dari pingsannya. Dengan gelagapan dan napasnya terengah-engah, keringnya juga bercucuran membasahi kaos yang dikenakannya. "Mas, kamu kenapa mas?" tanya Fani khawatir. Namun pandangannya Pak Tarjo masih mengedar ke sekeliling dan ternyata dia baru sadar kalau yang dialaminya tadi hanyalah sebuah mimpi. "Ini mas, minum dulu," ucap Fani sembari memberikan segelas air putih kepada Pak Tarjo. Keesokan paginya, tiba-tiba Pak Tarjo merasakan sakit pada perut yang teramat. Dia terus merintih kesakitan. Tidak hanya merasakan sakit pada perutnya, akan tetapi tiba-tiba saja kaki Pak Tarjo tidak bisa digerakkan sama sekali. "Kamu kenapa mas?" tanya Fani. "Fani, tolong aku, ini perut aku sakit sekali. Kaki aku juga gak bisa digerakkan." "Ya udah, aku panggilkan dokter ya mas untuk datang ke rumah." Beberapa saat kemudian dokter itu pun datang ke rumah untuk memeriksa keadaan Pak Tarjo, dan ternyata Pak Tarjo dinyatakan lumpuh total kakinya. Semenjak saat itu, Pak Tarjo jadi tidak bisa pergi kemana-mana. Dia juga tidak mengurus perusahaannya. Dan Fani juga sikapnya semakin berubah kepada Pak Tarjo. Dia seakan tidak peduli dengan Pak Tarjo. Hingga suatu malam Pak Tarjo mengajak Fani untuk berhubungan intim seperti biasanya. Akan tetapi saat Fani mau, karena sudah lama tidak melakukan hubungan dengan suaminya, tapi alat kelaminnya Pak Tarjo lemah sekali, tidak bisa berdiri. Karena Fani kesal, dia pun pergi ke klub malam dan mencari laki-laki lain untuk melampiaskan hasratnya. Seiring berjalannya waktu, setiap malam Pak Tarjo tidak tenang karena dia selalu diteror oleh sosok buta, membuatnya jadi semakin stres. Singkat cerita, perusahaannya Pak Tarjo akhirnya jatuh bangkrut karena tidak terurus dan mengalami kerugian yang sangat besar sekali. Karena sudah kere dan tidak memiliki uang lagi, Fani pun pergi dari rumahnya Pak Tarjo, meninggalkan dia begitu saja, dan membawa beberapa harta milik Pak Tarjo. Dengan teganya, Fani menceraikan Pak Tarjo yang sedang sakit-sakitan lumpuh. Silvi yang mendapat telepon dari bapaknya pun senang karena Pak Tarjo mengabarkan kalau dirinya sedang lumpuh dan sakit. Karena tidak mau terlihat kalau dia yang melakukan, Silvi pun datang ke rumah bapak, berpura-pura untuk menjenguknya. "Cepat sembuh ya pak, aku gak nyangka bapak jadi seperti ini." "Iya nak, makasih ya." "Oh iya pak, janda katel itu di mana?" "Bapak sudah diceraikan sama Fani, Sil." "Tuh kan pak, apa aku bilang dulu, dia itu gak baik. Dia itu cuma pengen hartanya bapak saja. Saat bapak seperti ini, dia malah pergi kan. Coba aja kalau bapak dulu tidak mengkhianati ibu, pasti kejadiannya gak akan seperti sekarang ini." Pak Tarjo yang mendengarkan ucapan anaknya langsung menangis dan menyesali apa yang sudah terjadi. "Ibu kamu di mana nak? Dia pasti gak mau kesini ya." "Ya gak mau lah pak, ibu udah benci sama bapak." Beberapa bulan kemudian, Pak Tarjo yang hidup sendirian di dalam rumahnya karena tidak kuat dengan gangguan dan sakitnya semakin parah. Akhirnya Pak Tarjo pun meninggal dunia. Silvi dan Bumina datang ke tempat pemakamannya Pak Tarjo. Setelah kematian Pak Tarjo, dia menuliskan surat wasiat soal warisan untuk diberikan kepada Silvi. Dan semenjak saat itu rumah Pak Tarjo yang dijadikan warisan untuk si Silvi akhirnya dijual. Karena hasil jual rumah itu uangnya digunakan untuk membangun usaha toko baju Bumina dan sisanya untuk biaya sekolah Silvi. Singkat cerita, Silvi yang masih belum puas dengan Fani karena sudah membuat ibunya menderita, dia pun datang lagi ke rumahnya Badrojo. Kali ini dia datang sendirian ke rumah Badrojo karena sudah tahu rumahnya. Saat itu dia membawa foto Fani yang akan disantetnya. Waktu itu, Badrojo seperti biasanya meminta mahar kepada Silvi. Dia pun menggunakan uang dari uang sebagian dari harta warisan bapaknya. Seperti biasa, Badrojo melakukan ritual dengan foto target. Karena Silvi tidak tahu rumah Fani, Silvi meminta untuk membuat hidup Fani menderita dan tidak tenang.
Badrojo pun mulai merapalkan mantranya dengan mulut yang terus berkomat-kamit, serta fotonya Fanny diasapkan di atas kemenyan yang menyala. Sylvie merinding, apalagi ditambah ada hembusan angin kencang yang masuk ke dalam ruangan ritual, membuat bulu kuduknya berdiri semua. Badrojo menusuk-nusuk foto Fanny yang sudah diikatkan dengan boneka pocongan. Sementara di sisi lain, Fanny yang sedang tidur malam itu merasakan sakit pada bagian perutnya. Dia pun merintih kesakitan. Tiba-tiba di dalam kamarnya, ia melihat ada sosok buto dengan tatapan kedua matanya yang tajam merah menyala serta baunya busuk sekali. Dengan gigi taringnya yang panjang dan tajam serta menyeringai, sesaat kemudian sosok itu mengatakan kepada Fanny, "Kamu harus mati." Sontak Fanny pun berteriak ketakutan. Dan malam itu Fanny yang ketakutan akhirnya berpingsan di atas kasur sampai pagi hari. Sementara Buminah sekarang sudah mulai move on dari kisah masa lalunya. Dia sekarang sedang semangatnya berjualan baju di tokonya. Selama ini dia menyibukkan dirinya untuk melupakan kejadian yang sudah menimpanya. Saat malam hari berikutnya, Fanny yang tinggal sendirian di kontrakan itu sedang nonton televisi. Tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang menangis di balik jendela belakang televisi. Karena penasaran, dia pun mengintip dari balik jendela. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sosok wanita sedang duduk membelakangi Fanny. Terdengar suara tangisan yang terseduh-seduh dengan rambut panjang yang acak-acakan, pakaian putih lusuh. Dan sesaat kemudian sosok kuntilanak itu menoleh ke arah Fanny 180 derajat dengan mulutnya yang menyeringai dengan tatapan tajam. Sontak Fanny pun terperanjat dan terkejut ketika melihat sosok itu. Tubuh Fanny langsung terasa kaku dan gemetaran. Dia ingin teriak namun tidak bisa. Sampai akhirnya saat itu Fanny pun akhirnya pingsan di tempat sampai pagi hari. Malam selanjutnya saat Fanny sedang menggunakan krim malam di depan cerminnya, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang melintas membuatnya terperajat. Apa itu tadi? Gumamnya heran. Jantung terasa langsung berdebar dengan kencang sekali setelah melihat bayangan hitam yang melintas. Karena takut dan merinding, dia pun akhirnya segera beranjak tidur karena takut. Dan tepat tengah malam, tiba-tiba saja Fanny kebelet buang air kecil. Dia pun bangkit dari tidurnya dan berjalan menuju ke kamar mandi. Dia berjalan sempoyongan karena masih mengantuk. Saat berada di dalam kamar mandi, seketika ada yang mengetuk pintu dari luar. Sontak Fanny langsung membelalakan kedua matanya karena terperanjat. Apalagi di rumah kontrakannya itu, dia hanya tinggal sendirian. Dia pun segera mempercepat buang air kecilnya. Suara pintu kamar mandi dibuka, dan ketika pintu kamar mandi telah terbuka, ternyata di depannya tidak ada apa-apa. Seketika bulu kuduk Fanny langsung merinding dan berdiri semua. Dia mulai berjalan melangkahkan kaki beranjak masuk ke dalam kamar, dan tiba-tiba dia mendengar ada langkah tapakan kaki berada di belakangnya seolah mengikuti dari belakang. Dan seketika dia pun berhenti sejenak. Namun saat itu saat Fanny berhenti, tapakan kaki itu juga ikut berhenti dan tidak terdengar. Setelahnya dia bergegas lari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Dia mencoba untuk tidur kembali, namun tidak bisa sehingga saat itu dia hanya berbaring sembari melek. Sesaat kemudian, Fanny mendengar ada suara yang mendengur tepat di sampingnya. Dan ketika dia membalikkan tubuh ke samping, ternyata di sampingnya itu sudah ada pocong dengan wajah hitam dan kedua matanya yang melotot. Mulutnya menganga dan baunya seperti bau bangkai tikus. Sontak Fanny pun berteriak. Karena takut diteror terus-menerus, akhirnya malam itu juga Fanny langsung lari kabur dari rumah kontrakannya terbirit-birit. Dia melewati kebun tetangga. Karena jalanan sangat gelap, dia pun tidak melihat kalau di kebun milik warga tetangganya itu ada sebuah sumur. Dan akhirnya Fanny pun terperosok masuk ke dalam sumur itu. Keesokan harinya, saat pemilik rumah akan mencuci baju, dia menimba air sumur di belakang rumahnya. Dan betapa terkejutnya ibu itu ketika menimba malah mendapatkan sosok mayat wanita. Segera saat itu beliau berteriak meminta tolong pada para warga. Akhirnya warga pun datang dan membantu mengangkat tubuh mayat itu. Dan warga pun mengenal siapa mayat itu. Ya, mayat itu adalah mayat si Fanny. Dan hari itu juga segera Fanny dimakamkan di pemakaman terdekat.
dan rumah kontrakannya Fanny itu sekarang sudah tidak dihuni siapa-siapa lagi dan menjadi angker dan terbengkalai. Semenjak saat itu, Sylvie yang mendengar dari warga sekitar tentang kematian Fanny, dia pun merasa puas karena balas dendamnya sudah terbalaskan. Dan sekarang Sylvie yang sudah merasa durhaka kepada bapaknya serta melakukan dosa besar, dia pun bertaubat menjadi lebih baik lagi. Dia telah sadar bahwa apa yang telah dilakukannya itu tidak benar. Namun hal yang memicu ia melakukan semua itu adalah karena emosi kepada bapaknya yang telah mengkhianati ibunya. Dan kini dia sudah mulai melupakan semua kejadian yang menimpanya dan juga ibunya. Dan sekarang Sylvie sudah lulus sekolah, dia pun melanjutkan kuliah dibiayai oleh Buminah. Kalau libur kuliah, dia selalu membantu di toko bajunya Buminah yang sekarang sudah ramai pembeli. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menyimpan dendam dalam diri kepada seseorang. Ikhlaskan saja karena semua perbuatan pasti akan ada balasannya sendiri. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai hasilnya. Ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.